Oke teman-teman, kita sekarang lagi road trip ke Ticino kan. Kita sekarang lagi mau istirahat dulu, sebentar pipis, dan sebelum kita lanjut perjalanannya ke Ticino teman-teman. Satu frankan 20.000 untuk pipis. Ya, harus bayar ya. Tapi nanti di bawah tukar lagi kan? Iya. Di bawah. Betul. Oke, bye. Bye. So teman-teman, tadi kan kita ada 3 orang, which is 3 frankan. Jadi kita tukerin sama kopi ini. Kopi ini harganya 3 frankan 20 sen. So jadi kita cuma bayar 20 sen aja. Lihatin orang di belakangnya. Sekarang kita lanjut perjalanannya. Mungkin kita bakal cas dulu mobilnya ya. Iya. Mesti berapa lama lagi, baby? Masih 2 jam lagi. 2 jam lagi. So let's go. Karena emang jauh banget ke Swiss bagian Italia itu 4 jaman, teman-teman. Yuk. Teman-teman, kita sekarang kan lagi di terowongan ke arah Ticino, tapi ya ternyata di depan kita ada kecelakaan atau ada mobil mogok dan cuma ada 1 jalur doang. Kita sekarang stuck di sini. Udah setengah jam kita kayaknya di dalam terowongan ini, macet, nggak bisa keluar. Begitulah hidup. Lo bisa balik lagi ya? Ya enggak lah. Enggak lah. Kenapa? Selamat datang di Ticino, teman-teman. Yeay! Au, au, au! Sebelum terowongannya dingin banget cuacanya dan masih hujannya. Hujan, gelap. mendung, gelap. Habis itu kita keluar dari terowongan, tiba-tiba hangat. Panas. Hangat panas apa aja. Hangat terang. Hangat terang, enggak hujan lagi. Sunny. Wah, tapi kalau mau balik tuh macet. Oh, itu enggak. Last time lagi bagus banget. Last time udah enggak ya? lagi perbaiki. Bangunan sekarang udah bagus nih. Di balik koko. Sini bagus tuh ke atas tuh. Ini ya? Wow, rame guys. Ya ampun, ya Allah. Tapi nggak sih yang benar bisa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, orang pada berjemur guys. Guys, kita harus balik tahu sama kita ada pakaian tahu, benar. Karena ini buatnya dia ya. So teman-teman, kita udah nyampe tapi kita nggak dapat parkir. Ini masalah paling sering di Swiss adalah nggak dapat parkir. Takut, gue yang takut anjir. Oh my god. Ini dia, Valle Versasca, salah satu sungai paling jernih di Swiss. Airnya benar-benar bening banget, sampai bisa lihat ke dasar. Tempat ini terkenal banget untuk airnya yang segar sekali, dan banyak banget orang Swiss dari manapun datang ke sini untuk berenang, teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lagi mau ngariung. Ini kita bawa roti, tadi beli di Coop, pas buah-buahan, sayur-sayuran, bikin sandwich. Ada roti, ada keju, ada buah-buahan teman-teman. Ada pop mie juga kalau masih lapar ya. Teman-teman, aku juga beli keju-keju buat snack gitu loh. Dan kita juga ada zaitun sama keju juga. Kita ada banyak banget makanan. Karena istriku pengen banget mau piknik, so kita piknik di Ticino teman-teman. Soalnya di tempat kita di Swiss Utara hari ini jelek cuacanya. Cuma di Swiss Selatan cuacanya bagus. Salmon smoke. Nih mau? Yang kamu juga mau kan? Ya, bentar. Dia lagi makan itu kan? Nah. Bentar dulu, Ben. Enak banget. Tes. Tada. Kamu di sini katanya juga. Enak banget teman-teman. Mantap. Wah, pakai olive dong. Shit.
enaknya. Enjoy nggak bibinya? Enjoy? Kan kita udah puas, udah berjamur. Udah berjemur. Terus sekarang makin lama makin dingin, anginnya kenceng banget. Aku nggak kena air udah dingin banget. Tapi kita nungguin ini nih, bocil lama banget main air. So teman-teman, sekarang kita lagi di tempat minum matcha, tapi kali ini tempatnya tuh benar-benar kayak formal gitu. Dia itu stylenya benar-benar style Jepang. Terus menunya pun walaupun matcha, bukan matcha latte yang pakai gula-gula susu-susu, tapi beneran literally matcha sama air aja, beneran kayak tradisional ala di Jepang gitu. Dan karena dia itu beneran kayak untuk pecinta matcha, jadi pas kalian datang kalian tuh harus tulis nama kalian, karena sini tuh kayak beberapa orang yang pecinta tea gitu loh. Jadi nggak cuma teh matcha aja, kayak berbagai teh ada di sini. Kayak ada perkumpulannya, komunitasnya gitu loh. Dan ini benar kayak hidden gem teman-teman ya. Dia sebenarnya bukan restoran yang beneran ya. Dia kayak bikinnya lebih kayak hobi gitu ya. Itu kayak tempat orang ngumpul aja, tempat orang yang punya itu kayak komunitas ya. Komunitas teh. Jadi duduk minum tehnya itu kayak sambil healing gitu, karena tempatnya yang nyaman, depannya juga danau. Terus ya emang benar-benar kayak itu hobi mereka gitu. Betul. Satu geng. Kamu suka matcha? Ayo kita masuk ke sini. Enggak, bukan semuanya teh, semua teh. Iya, semua teh. Kan aku kan matcha gitu maksudnya. Ada sencha, ada bancha. Teh yang lain maksudnya. Sehr gerne, das ist für... Sie sprechen Deutsch gut. Danke. Und wenn Sie das fertig getrunken haben, we put it in the fridge, and when we open it, there is always a slightly dampness coming into the box. That's why it has these small crumbles, and that's why we put it through the sieve, because it would not be nice to drink. Thank you very much. Wangi deh, wangi rumput enggak? Emang iya, maksudnya kalau jaminan nggak bau rumput, wangi susu, apa kayak creamy? Iya, creamy banget ya. Amat. Nyobain matcha asli. Mau matcha asli bang begini minumnya kan? Dia bilang juga. Itu buat kafein daripada minum kopi. Wih, daripada Americano mana ini? Kuatan daripada Americano. Paling lebih enakan tau daripada yang lain. Iya, tapi enakan itu. Las matcha kan rasanya pahit, tapi kalau kebanyakan orang kan bilang matcha itu bau rumput, rasa rumput, dan kayak ada rasa kayak ya amis-amis gitu. Itu kalau yang kualitinya jelek kayak gitu, tapi kalau kualitinya udah yang kayak gini, sebenarnya nggak perlu susu, nggak perlu gula-gulaan, udah enak banget. Karena emang matcha tuh sebenarnya diminumnya seperti ini kalau kualitasnya bagus. Ini tuh biasanya harganya bisa sampai yang 20 atau 30 gram itu harganya bisa sampai 1 juta. Wow. Teman-teman, kan aku kan nggak terlalu suka matcha, tapi aku tetap minum ocha ya teman-teman, ocha dingin. Sama-sama tipe green tea. Iya, green tea juga kan. Tapi kalau ocha kan disaring, matcha kan full. Iya kayak ocha, enak banget. Tinggal itu dong, tinggal makan apa, hokben atau apa. Kok hokben sih? Kan semalam udah makan egg roll. Iya, egg roll, that's why. Apaan minum ocha? Banyak dimanapun. Kintan. Enggak, di semua restoran Jepang kan pakai ocha. Di ramen. Kenapa? Kita dapat air dingin nih. Dan tehnya masih bisa diminum lagi 3 sampai 4 kali lagi. Dan tehnya air dinginnya masukin ke sini, habis itu kita harus tunggu 5 menit teman-teman, 5 menit, habis itu bisa diminum deh. Ya, bikin lagi. Sambil aku tunggu, aku bisa minum ini teman-teman. Makan es krim. Makan ini teman-teman, es krim matcha. Tapi semuanya ini apa full ya? green tea ya. Ini apa ya sayang? Oke.
Aku sekarang udah masukin air dingin yang baru. Sekarang aku tunggu 5 menit. Yang hijau. Yang hijau ya. Oke. Sambil tunggu aku minum. Aku makan matcha. Ini juga masih ada tuh, jangan lupa loh. Oh ya lupa dulu. Enak banget. Wah, belum aku cobain. Ini kok. Oke. Enak? Enak banget? Tadi teman-teman, aku sengaja bilang kita nggak jadi ke sini. Dia udah bete-bete nih. Nggak bete kok tidur. Dia udah ya kecewa kita kenapa ke sini. Soalnya dia kecewa kok tidur. Ya, soalnya dia seneng banget di kesini. Echa seneng banget kita kesini. So teman-teman, kita sekarang udah nyampe di kota namanya Ascona. Ascona ya. Kota ini benar indah banget dan itu salah satu kota yang terfavorit dari aku teman-teman. Karena kota ini beneran di pinggir danau dan Danau Lago Maggiore namanya. Iya, dan di sini beneran kayak ada vibe Italia gitu. Ya. So kita mau coba jalan-jalan. Ada water fountain. Coba bikin. Setelah main air di Valle Versasca, kita lanjut ke Ascona, sebuah kota kecil yang sering disebuti sebagai Mutiara Danau Maggiore. Begitu sampai langsung kerasa banget suasananya beda. Di sini lebih hangat, lebih santai, dan setiap sudut kota penuh warna. Sepanjang promenade, bangunan warna-warni berdiri rapi menghadap danau. Orang-orang duduk di teras kafe sambil minum espresso. Ada juga yang jalan-jalan santai sambil nikmatin gelato. Ascona ini juga terkenal sebagai tempat liburan favorit orang lokal. Banyak orang Swiss datang buat sekedar jalan-jalan sore, bersepeda di pinggir danau, atau sekedar menikmati sunset. Aku pribadi, Ascona punya vibe unik banget. Perpaduan Swiss yang teratur dengan sentuhan gaya hidup Itali yang penuh warna. Tempat yang bikin kita pengen duduk lama, ngobrol, dan nikmatin momen tanpa buru-buru. Mau beli Es krim boleh? es krim? Boleh. Kita kan mau lucu. Oke, ayo beli es krim dulu. Ayunya. Ya teman-teman, ini soalnya es krim terfavorit dari kita ya teman-teman. Ini es krimnya di Ascona, deket banget sama danaunya. Dan kita selalu ke situ kalau kita ke Ascona. Iya, selalu ke sini. Iya. Selalu minum es krim. Makan es krim kali. Oh ya. Ya. Makan es krim. Kenapa? Karena di sini selalu cuacanya panas, anget. Lu apa ada pistasi? Apa yang? Apa? Aku ingat dasar mau ambil yogurt. Ada banyak-banyak, ada yogurt, Nutella gitu, kacang, sup. Ada kelapa juga. Ada nama vanilla deh. Vanilla. Dapat es krim. Yeay, Ovomaltine. Coklat. Kokos. Ovomaltine. Selamat makan. Selamat makan. Wah, langsung meleleh kalau panas banget. Oke, selamat makan dulu nih. Kita udah puas jalan-jalan, waktunya sekarang kita puasin perut juga yang udah kosong dari siang. Yang tadi kita cuma makan sandwich. Jadi sekarang kita mau makan di restoran Itali. Karena ini walaupun Swiss, ini tuh budayanya lebih ke Itali dan bahasanya pun Itali. Jadi kita wajib banget cobain makanan Itali di Swiss. Let's go. So, seperti biasa teman-teman, kalau makan di restoran di sini itu harus dimulai dengan makanan pembuka. Kita ada namanya ini bruschetta, roti yang di atasnya itu ada tomat, biasanya tomat cherry yang dipakai sama bawang putih dan cuka atau jeruk, jadi ada asam-asam manisnya di sini. Dan karena kita itu makannya di pinggir danau ini, di kota ini, benar-benar kayak kita tuh di kota yang depannya tuh danau. Dan di sini tuh ada juga pengamen. Nah di sini tuh pengamen tuh bedanya musiknya tuh bener-bener musiknya tuh dihargain gitu loh. Jadi orang tuh juga makan sambil enjoying musiknya juga, dan biasanya kita juga ngasih uang receh nanti setelah makan. Atau kadang juga keliling juga. Jadi kayak walaupun di Eropa juga ada pengamen ya teman-teman. Tapi pengamennya nggak yang maksa, nggak ya. Akhirnya sekarang kita masuk ke makanan utama. Karena ini makanan Itali, pasti kalian udah tahu ya, kita makannya pasti pasta-pastaan atau pizza.
Aku pesen linguine ini kayak spaghetti tapi dia lebih tebal. Dan ini pakai udang, pakai saus tomat. Dan juga di sini ada pizza. Pizzanya tuh di sini tuh bedanya kalau pizza tuh makan satu orang satu pizza bukan satu slice ya. Dan itu besar banget porsinya. Make sure kalian habisin ya. Dan ada pizzanya. Kalau di sini pizzanya tuh beda sama di Indonesia. Kalau misalkan ada pizzanya pizza kayak pizza gitu kan, tuh kan pizza ala Amerika. Ini benar-benar Itali. Jadi benar-benar nggak yang tebel rotinya dan nggak yang full keju, tapi ini benar-benar rotinya tipis dan kelihatan banget garing gitu loh. Kita pakai ikan asin. Ini yang unik sih. Ada namanya pizza Napoli, itu pakai ikan asin sarden. Dan Brandon pesan risotto. Risottonya pakai sayur-sayuran, pakai jamur, pakai kaldu pastinya. Plus di atasnya ada keju burrata. Selamat makan. Teman, di sini ada kayak properti gitu. Kalau kalian mau beli rumah di sini atau apartemen, itu harganya tuh. Gila, itu 3 juta ya? Ada yang murah 850.000 tuh. Mana? Gimana? Enggak itu doang ini. Ini juga 845 malah. So teman-teman, akhirnya perjalanan kita ke Ticino selesai karena kita harus pulang. Kalian kira-kira menarik nggak ke Ticino? Atau kalian lebih suka pegunungan salju di Swiss? Pegunungan salju ya. Coba tulis di komentar ya. Dadah.